Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injil Indonesia. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati kita sejenak untuk saat teduh di hadapannya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian hari ini kita akan mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih setia dan damai atas kita sekalian. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 27, Kasih Allah, The Love of God. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Kasih Allah amat besar dan tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kedua, dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa, kan lenyaplah manusia menolak firman, berpalimpah dan berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Ketiga, dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada hari ini kami boleh beribadah pada Engkau ya Tuhan. Kami ucap syukur padamu ya Tuhan,
Karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib bagi kami, mengalirkan darahnya, sengsara bagi kami Tuhan. Dan pada hari ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati dan naik ke surga Tuhan, menjadi juru selamat dan pengantara bagi kami. Teramat besar kasih-Mu ya Tuhan pada kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih ya Bapa, kami yang telah berdosa ya Tuhan, kami boleh diampuni dosanya oleh karena Tuhan Yesus. Kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana kami diberikan hati yang baru, kami diampuni dosanya dan kami diberikan hidup yang baru. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji nama Engkau ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Persilakan duduk kembali dengan hormat. Saat ini kembali lagi kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 199. Jaminan yang mulia. Blessed assurance, Jesus is mine. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus. Tentang Yesusku selamanya. Kedua, aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah, malaikat datang mewartakan kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Ayat ketiga. Aku serahkan diri penuh di dalam hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Saudara sekalian, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita semua bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada minggu lalu kami sudah boleh bersama-sama memperingati Jumat Agung, demikian juga Hari Paskah. Ini merupakan anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kami semuanya, menyelamatkan kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami. Kami khusus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan senantiasa memberkati mereka, berkati segala kebutuhannya, berkati kesehatan mereka, dan berkati semangat pelayanan mereka. Bapa di surga, kami juga serahkan untuk seluruh jemaat Cornerstone dimanapun mereka berada saat ini. Kami mohon Tuhan senantiasa menjaga, memelihara mereka. Kalau mereka saat ini sedang bekerja, berikan mereka tubuh yang sehat, bekerja dengan baik, dan hidup takut akan Tuhan. Kalau mereka sedang mencari pekerjaan Tuhan, berikan kesabaran kepada mereka untuk menunggu tetap setia kepada Tuhan. Dan kami doakan agar pekerjaan mereka segera ditemukan dan mereka boleh segera bekerja kembali. Kalau di antara mereka ada yang sakit, Tuhan, Engkau jamah mereka, Tuhan, sehingga sakit penyakit mereka boleh dipulihkan, disembuhkan kembali. Kalau di antara mereka ada yang mengurus surat-surat imigrasi supaya legal boleh tinggal di Amerika, Tuhan, Tuhan campur tangan, berikan mereka kesabaran, dan Tuhan juga kami rindu agar mereka boleh dapat dengan segera, sehingga surat-surat yang mereka rindukan itu boleh dipakai untuk kehidupan mereka di negara Amerika ini. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk suasana keamanan baik di San Francisco maupun Bay Area dan seluruh Amerika, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan campur tangan. Kami berdoa agar pemerintah bertindak kalau ada orang-orang yang jahat ingin melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Berkati setiap pemerintah yang berada di pusat sampai ke lokal sini, Tuhan, agar mereka menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan Presiden Jokowi ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan segenap menteri, rencana mereka ke depan, dan aktivitas mereka terhadap pembasmian COVID-19 serta menjalankan vaksinasi agar semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk Amerika dan untuk negara-negara dimanapun berada saat ini, Tuhan, yang sedang melawan COVID-19, agar semuanya boleh segera pulih kembali, agar boleh semua boleh normal kembali. Bapa di surga, doa yang kami sampaikan ini tidak sempurna. Akhirnya kami memasrahkan seluruh rangkaian kebaktian ke dalam tangan Tuhan. Dan doa ini akan kami tutup dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu nomor 346, Oh Yesus, aku berjanji. Oh Jesus, I have promised.
3. Oh Yesus, kau berjanji semua yang ikutmu, kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Inilah doa kita semua. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kami persilakan. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kembali kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh rangkaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Apa yang sudah dipersiapkan, biarlah disampaikan menjadi berkat buat kami semuanya. Pakai juga Tuhan seluruh umat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri mendengar, supaya setelah mereka mendengar, mereka tidak mendapatkan dengan sia-sia. Tapi mereka boleh dapatkan berkat daripada Tuhan yang juga boleh mereka ceritakan kepada orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Nah saudara, pada minggu lalu kita sudah memperingati Jumat Agung dan sederetan acara menuju ke Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus disiksa, dan bagaimana Yesus sampai ke atas kayu salib, serta bagaimana Yesus bangkit kembali. Nah saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya beri judul Petrus (2) menyadari, menyesali, dan memperbaharui diri. Nah saudara, ketika kita sebut nama Petrus, barangkali Anda sudah mengenal nama ini. Paling sedikit teman Anda ada yang memakai nama ini, Petrus. Petrus itu saudara yang di dalam Alkitab berkali-kali naik turun iman kerohaniannya. Dan berkali-kali pula ketika dia mengikut Yesus, dia senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan yang kemudian dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Nah hari ini kita akan melihat sisi yang agak berbeda dari Petrus ini. Nah jikalau kita menyimak dengan sungguh-sungguh seluruh perjanjian baru, maka tokoh Rasul Petrus ini sebenarnya cukup berperan tatkala Yesus masih hidup di dalam dunia ini dan dia kontak secara langsung dengan Tuhan Yesus. Ia bukan hanya sebagai seorang murid yang setia, tetapi ia juga cukup banyak bertindak sigap dan pasang badan tatkala Tuhan Yesus menghadapi kesulitan. Nah, walaupun Petrus bukan orang yang sempurna, bukan orang yang perfect, tetapi atas anugerah Tuhan, ia dipercayakan satu tugas pelayanan yang sangat sempurna, yang sangat luar biasa. Nah hari ini kita akan melihat secara lebih mendetail bagaimana kiprah Petrus dalam perjalanan hidupnya dan juga akhir dari pelayanannya. Petrus orang biasa
ia sama seperti kita, saudara. Jatuh bangunnya iman Petrus itu ditulis dengan transparan. Kita bisa membaca, tidak ada yang ditutupi oleh Alkitab. Kegagalan dia, kemenangan dia, kesuksesan dia, kelemahan dia, semuanya tercantum di dalam Alkitab. Saudara, kegagalan tidak pernah membuat dia tenggelam, tapi justru membuat dia bangkit. Mari kita simak bersama, saudara. Ada 3 hal penting yang hari ini perlu kita pelajari dari diri seorang yang bernama Petrus. Kemudian kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 hal tersebut secara cepat saya akan beritahukan kepada Anda. Itu yang pertama, Petrus menyadari siapa dirinya. Yang kedua, Petrus menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga, Petrus memperbaharui panggilannya. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Petrus menyadari siapa dirinya. Nah, saudara, nama asli dari Petrus itu adalah Simeon. Yang di dalam bahasa Yunani orang memanggilnya Simon. Yang artinya pendengar. Nah, saudara, biasanya dia disebut juga bernama Kefas. Dan lebih keren lagi, saudara, ia disebut sebagai batu karang. Nama yang terakhir ini Yesus sebagai sang guru yang secara langsung memberikan kepadanya. Nah, saudara, Petrus lahir di Betsaida, sekampung halamannya dengan Filipus, di mana kota Betsaida itu adalah suatu kota di daerah pantai utara. Setelah menikah, saudara, ia sering tinggal di Kapernaum, tepatnya di rumah mertua. Coba kita perhatikan Matius 8 ayat 14. Saya bacakan buat kita sekalian. Matius 8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Suatu hari ketika mereka sedang menebar jala di danau, itulah pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus. Lalu Yesus memanggil dia supaya menjadi muridnya. Inilah sedikit latar belakang dari Simon Petrus yang saya sampaikan secara singkat. Nah, dalam kehidupan pelayanan Yesus, saudara, Petrus selalu mengambil bagian bersama di dalamnya. Tidak jarang ia mendampingi Yesus dimanapun Yesus pergi. Termasuk ia juga yang pernah menarik tangan Yesus ketika Yesus mau balik ke Yerusalem. Karena dianggap sangat rawan di Yerusalem pada waktu itu. Tetapi saudara, hal ini tidak mendapat pujian daripada Yesus. Justru Yesus marah. Yesus katakan begini, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Lalu tatkala dia mendampingi Yesus di Taman Getsemani, ia juga melakukan tindakan yang cepat mengkilat. Ketika prajurit itu datang menyerang, ia juga menyerang kembali prajurit itu dengan pedang. Kembali Yesus tidak memuji dia, tapi Yesus katakan, "Hai Petrus, sarungkan pedangmu, sebab barang siapa yang main pedang, dia akan mati di ujung pedang. Ambil telinga yang bekas engkau potong itu, lengketkan kembali ke telinga prajurit tersebut." Nah, saudara, Petrus itu tercatat mengikuti Yesus sampai ketika Yesus berada di hadapan Imam Besar Hanas. Saat-saat yang terakhir merupakan saat-saat fatal dari Petrus. Kenapa? Karena terlanjur dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dan kedengaranlah ayam berkokok 2 kali. Nah, saudara, kemungkinan besar
Karena perasaan bersalah daripada Petrus, penyesalan dari hati Petrus yang sangat mendalam membuat dia tidak sanggup untuk ikut sampai ke Bukit Golgota. Sehingga ia tidak mendampingi Yesus sampai di Bukit Golgota. Nah, ketika Yesus sudah disalibkan saudara, dan ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, murid-murid Yesus pun mulai berpencar. Waktu itulah Petrus menanggapi dengan respon yang cepat kembali. Ia berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu saudara, mereka yang ahli menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu bisa tercatat di Yohanes pasal 21 ayat 3. Orang-orang yang pintar menangkap ikan, latar belakangnya sebagai nelayan, mereka pergi menangkap ikan tidak mendapatkan hasil. Dan harus diajarkan oleh Tuhan Yesus yang merupakan anak tukang kayu supaya mereka dapat ikan tersebut. Saudara, Petrus sadar bahwa ia tidak punya kelebihan apa-apa. Sewaktu ia dipanggil, ia hanya sebagai seorang nelayan biasa, saudara. Sekarang tanpa Yesus lebih gawat lagi. Tanpa Yesus bersama-sama dengan dia, maka tidak ada satupun keahlian dalam dirinya yang bisa ditonjolkan. Mau tidak mau, dia harus mengambil langkah di mana yang dia bisa. Saudara, hari ini ada banyak orang yang tidak seperti Petrus. Kehidupannya penuh sandiwara, penuh settingan, kelihatannya cantik, tetapi sebenarnya semuanya adalah olesan. Kelihatannya baik, kelihatannya rendah hati di sosial media, saudara. Namun realitanya tidak demikian. Nah, kita perlu mohon ampun kepada Tuhan bila kita seperti itu. Mudah-mudahan Anda tidak seperti demikian. Orang yang tidak menyadari siapa dirinya, maka jangan harap orang tersebut dapat tahu diri. Dia seakan-akan lupa dirinya siapa. Kata orang, seperti kacang lupa akan kulitnya. Ia bisa saja naik pesawat berkelas, ia bisa saja memiliki mobil mewah, ia bisa saja memakai barang-barang bermerek, padahal gajinya tidak seberapa, bahkan dia harus hutang sana-sini untuk mendapatkan barang-barang tersebut supaya kelihatannya gengsi, supaya kelihatannya keren, supaya orang-orang menghargai dia. Dia anggap demikian. Padahal saudara, orang menghargai dia bukan karena dianya. Orang menghargai karena apa yang dia pakai, karena jam tangannya, karena pakaiannya, karena mobilnya. Begitu mobilnya hilang, begitu jam tangannya hilang, begitu pakaian bagusnya hilang, orang sudah tidak menghargainya lagi. Dia tidak sadar itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, belum lagi ada orang yang saking tidak percaya diri, ia rela mengorbankan wajahnya yang padahal sudah cantik, pergi operasi plastik konon ceritanya, supaya kelihatan lebih cantik lagi. Nah, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak setuju operasi plastik, saudara. Boleh saja apabila mungkin wajahnya cacat karena ada kecelakaan, kebakaran, namun bukan mengubah apa yang diciptakan Tuhan. Dalam klip singkat ini kita bisa melihat bahwa pada bulan Maret 2017 ada 3 orang wanita dari China, dia menikmati liburan ke Korea Selatan, saudara.
Nah, dalam liburan mereka seakan mengambil kesempatan untuk operasi plastik. Namun karena liburannya pendek, maka mereka harus segera balik ke China. Namun apa yang terjadi? Mereka bertiga ditahan di imigrasi Korea. Karena wajah mereka tidak sama dengan paspornya. Inilah yang terjadi, saudara. Saya juga pernah mendengar cerita dalam pesawat ketika balik dari Jakarta menuju ke San Francisco. Ada seorang ibu yang saya kenal, dia ceritakan kepada saya bahwa kakaknya itu suka sekali mengubah wajahnya. Asal pergi ke luar negeri, dia bukan pergi jalan-jalan. Dia hanya pergi untuk mengubah wajahnya. Tamannya sedikit, matanya sedikit, hidungnya sedikit, mulutnya sedikit, lehernya sedikit, bibirnya sedikit, dan sebagainya. Sampai-sampai seperti bukan dia lagi. Itu sebabnya papanya marah. Papanya katakan, engkau tidak menghargai orang tuamu. Engkau tidak menghargai Tuhan ciptaanmu. Engkau buat seperti demikian. Padahal Tuhan menciptakan engkau sempurna. Nah, saudara, itulah tanda-tanda dunia yang seperti lagu yang berjudul Never Enough. Tidak pernah akan cukup, selalu kurang. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, semestinya sebagai orang Kristen, enough, cukup. Kita sudah cukup. Nah, saudara, Petrus sadar siapa dirinya. Itu sebabnya saudara, ia memutuskan diri untuk kembali menangkap ikan. Atas inisiatif ini saudara, ada beberapa murid-murid lain yang mau ikut serta dengan dia. Sadar akan diri saudara, itu penting. Sadar akan diri tidak akan membuat kita menjadi sombong. Karena kita tahu dan hanya kita yang tahu siapa diri kita. Apalagi ada hal-hal yang orang lain sudah tahu. Terlebih-lebih yang orang lain sudah tahu, kita lebih hati-hati lagi untuk menampilkan diri kita. Sebagai orang percaya, kita tidak setuju dengan acting yang menampilkan di banyak orang begini, lalu di rumah begitu. Tidak. Kita mesti transparan. Karena kita percaya dimanapun Tuhan itu berada. Apapun yang kita perbuat, Tuhan melihat. Itu sebabnya di rumah, di hutan, di luar negeri, di kamar, di tempat pekerjaan. Apa saja yang engkau lakukan, itu dilihat oleh Tuhan. Dan mesti sama perbuatan engkau. Jangan di gereja baik-baik, di rumah menjadi jahat. Di gereja baik-baik, di perusahaan menjadi jahat. Tidak boleh demikian. Harus transparan. Semua orang melihatnya, terlebih-lebih Tuhan melihatnya. Petrus orang yang demikian. Dia benar-benar tahu siapa dirinya. Benar-benar dia mengetahui latar belakang dirinya. Yang kedua, Petrus menyesali perbuatannya. Selain dia tahu siapa dirinya, maka dia tahu juga apa yang pernah dia perbuat. Saudara, perkataan Petrus yang sangat berani dan sangat confident, percaya diri adalah waktu dia menyampaikannya kepada Yesus, tatkala ia berkata, kalau saudara bisa baca dalam Matius 26 ayat 33, di situ Petrus menjawabnya, dia katakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak
Pada waktu itu Yesus berkata, sebentar lagi waktunya akan tiba, dia akan mati. Tetapi Petrus katakan, biarpun mereka semuanya tergoncang karena engkau, aku ini loh, tidak. Maka Yesus berkata sebagai ska untuk dia, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Nah saudara, semua murid pada waktu itu juga berkata demikian. Namun jejak digital mencatat bahwa Petrus benar-benar telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, pada waktu itulah ia benar-benar sangat menyesal. Ia menangis. Namun apa boleh buat saudara? Nasi telah menjadi bubur. Ia telah melakukannya. Waktu tidak pernah terulang. Benar kata orang, penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Itu sebabnya ketika kita sebagai manusia hari ini mau bertindak, harus dipikirkan terlebih dahulu. Pikirkan ulang. Bila perlu direvisi pikiran kita. Sabar, jangan terlalu gegabah. Sehingga kita tidak menyesal akan perbuatan kita. Nah saudara, sesudah kejadian ini, tentu Petrus merasa sedih. Dia merasa bersalah, dia merasa menyesal. Namun ia sadar, hal ini tidak boleh berlangsung terlalu lama. Ia harus move on. Ia harus melakukan sesuatu untuk melanjutkan kehidupan dia. Itu sebabnya dia berkata kepada teman-temannya, aku mau menangkap ikan. Itu artinya apa? Itu artinya dia mau kembali kepada profesinya yang lama. Dia mau kembali kepada masa lalunya saudara. Tetapi Yesus tidak bisa menerima hal ini. Bagaimanapun Petrus adalah muridnya yang pernah dipanggil oleh Tuhan Yesus di tepi danau pada waktu itu. Dan mengikuti Yesus dengan setia 3,5 tahun. Walaupun akhirnya dia pernah gagal dan menyangkal Yesus, Yesus tidak peduli. Ia tetap mengasihi Petrus. Hingga akhirnya suatu kali dia bertemu dengan Petrus face by face. Saya akan bacakan Alkitabnya di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Sampai Yohanes 21 ayat 19. Dengarkan baik-baik. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada mereka ini artinya apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan yang begitu banyak ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kapal-kapalmu ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah kita lanjutkan pasal 21 ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali sekarang Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab 2 kali, benar aku mengasihi engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus berpesan kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pasal 21 ayat 17, kata Yesus
kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pada waktu itulah Petrus mengingat akan penyangkalan dirinya yang 3 kali itu. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk 3 kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemanapun engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Yang terakhir ayat 19, "Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah." Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Inilah komitmen kedua, mengajak Petrus untuk mengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Tuhan mengasihi Petrus yang telah menyangkal 3 kali terhadap Tuhan Yesus. Tuhan tetap pakai dia. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk mengenang kembali latar belakang kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau peduli itu. Yang Tuhan mau pedulikan adalah sekarang ini. Bagaimana engkau sekarang ini? Engkau mesti tetap setia kepada Tuhan. Maukah engkau demikian, saudara? Yang ketiga, Petrus memperbaharui panggilannya. Ketika Yesus sudah bertemu dengan Petrus, maka kalimat yang terakhir Yesus katakan adalah, "Ikutlah aku." Itu artinya Tuhan Yesus mau supaya Petrus tetap bersama dengan panggilan Tuhan, tidak harus kembali menangkap ikan. Nah saudara, itu sebabnya maka saat Tuhan naik ke surga, ia kembali berpesan kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan turun dan mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu ayat yang terkenal, saudara mencatat, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Tambah lagi Kisah 1 ayat 11, waktu itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka murid-muridnya merasa bingung. Maka di pasal 1 ayat 11 mencatat, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Di Kisah Para Rasul 1 ayat 12, "Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun," saudara, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ingat, para rasul itu sangat tekun berdoa pada waktu itu. Petrus dan kawan-kawan kembali ke Yerusalem, mereka terus-menerus berdoa dengan tekun, dengan setia. Maka mulai Kisah pasal 2, waktu itu hari Pentakosta, Roh Kudus turun
mujizat terjadi. Para rasul diberi kuasa memberi katakan Injil. Disinilah Tuhan Yesus memperbaharui panggilan, memperbaharui iman daripada Petrus dan kawan-kawannya. Ya, pakai Petrus lebih heran lagi. Sebagai bukti ketika dia berkhotbah dengan luar biasa. Ada 5.000 orang laki-laki yang bertobat, tidak termasuk yang perempuan dan anak-anak. Saudara, sebagai manusia, engkau dan saya bukan orang yang sempurna. Kita mungkin pernah gagal, tetapi kegagalan tidak membuat kita putus harap. Kembali kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memakai kita kembali. Seperti Rasul Paulus berkata kepada Filemon, ketika dia minta Onesimus bekas budaknya untuk kembali kepada Filemon dengan membawa seputut surat, dia katakan, "Hai Filemon, Onesimus ini dulu tidak berguna bagimu, tapi sekarang ia berguna bagimu dan bagiku." Kenapa? Karena ia sudah bertobat. Saudara, apa yang membuat kita meninggalkan panggilan Tuhan? Apakah karena kita merasa Tuhan begitu jauh dalam kehidupan kita? Seperti yang dialami oleh Petrus. Namun kepada Petrus Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan saya yakin hari ini juga Tuhan Yesus bertanya kepada kita semuanya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan berkata kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku itu artinya apa? Artinya tugas setiap orang percaya menjaga, memelihara orang-orang yang percaya itu supaya mereka jangan lemah imannya. Kalau mereka kedapatan lemah imannya, kita sebagai orang yang masih kuat harus memberikan charger kepada orang tersebut. Berikan kekuatan kepada orang tersebut. Memberikan penghiburan, memberikan penguatan, doa untuk orang itu, dan sebagainya. Tugas kita sebagai orang percaya bukan membiarkan. Mungkin teman-teman kita bersalah. Tidak masalah. Karena Tuhan Yesus juga datang kepada Petrus yang bersalah pada waktu itu. Yang penting orangnya itu mau kembali kepada Tuhan. Tidak seperti Yudas Iskariot yang pergi ke tempat yang lain. Akhirnya bunuh diri. Saudara yang saya kasih Tuhan, belajar dari Petrus. Orang yang sederhana, dipanggil oleh Tuhan dari kampung halamannya. Untuk setia kepada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Alkitab mencatat, Petrus sampai akhir riwayat hidupnya tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mau pakai kita, apapun yang terjadi dari kehidupan kita masa lalu, Tuhan dapat perbaharui supaya kita boleh dipakai Tuhan sebagai alatnya. Kita hanya perlu dengan sukarela menyerahkan hidup kita kepadanya. Supaya di waktu-waktu sekarang yang singkat ini, yang sempit ini, yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya hari esok, kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Bahkan kita boleh tetap menjadi rekan kerja Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan lebih luas lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, pakailah setiap kami Tuhan. Supaya kami diingatkan kembali bahwa kami orang-orang yang boleh dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak sempurna. Tapi Tuhan tidak melihat latar belakang kesempurnaan kami. Yang penting kami mau bertobat. Yang penting kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan.
Yang penting kami mau tulus dan sungguh-sungguh hati mengikuti perintah Tuhan. Tuhan mau pakai setiap kami. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat yang di Cornerstone ini. Biarlah Tuhan tetap berikan mereka semangat, keteguhan hati, dan juga kesetiaan kepada Tuhan. Dan kepada setiap teman-teman yang ikut beribadah bersama-sama melalui pelayanan Facebook maupun YouTube pada hari ini. Berkati Tuhan mereka, Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati anak-anak mereka. Berkati iman kerohanian mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Katakan amin. Amin. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pendeta saat telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Kiranya firman Tuhan boleh tetap menjadi kekuatan dan dorongan untuk kita terus mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Mari saudara, saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu 363, Maju Laskar Kristus, Onward Christian Soldiers. Majulah umatnya, hai bersatulah, nyanyikan pujian, sorak menambah, mulia bagi Tuhan, Kristus Sang Raja, malaikat dan umatnya bernyanyilah. Mari kita bangkit berdiri. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Saudara, ikut panji Yesus, pastilah kita menang. Saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam doa persembahan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada hari ini kami boleh memberi persembahan pada Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan dipakai untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap tangan yang telah memberi, dan berilah kepada kami kekuatan iman Tuhan di dalam langkah maju bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Sampai jumpa saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.